Kepolisian Resor Mandailing Natal menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus penyiksaan terhadap remaja berusia 15 tahun yang dituduh mencuri rokok. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam segmen khusus bersama Bang Tobat berikut ini. Kepolisian Resort Mandailing Natal, Sumatera Utara menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus penyiksaan terhadap remaja berusia 15 tahun yang dituduh mencuri rokok dan uang di salah satu rumah warga beberapa waktu lalu. Mereka adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tegal Sari, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Usai menjalani pemeriksaan selama 1 kali 24 jam, polisi langsung menahan sang Kepala Desa bernama Rizal Effendi dan Sekretaris Desa Tegal Sari bernama Iman Saputra. Keduanya ikut terlibat penyiksaan dengan menjepit kaki korban dengan kaki kursi plastik seperti di video yang sebelumnya viral. Penyiksaan itu terjadi di balai desa. Tampak dalam video tangan korban diikat. Korban dipaksa mengaku dengan dihardik dan ditampar. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi guna mencari pelaku lainnya yang terlibat penyiksaan ini. Total ada 9 orang yang telah dimintai keterangan oleh penyidik. Ada juga saksi yang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus penyiksaan remaja ini. Sejauh ini sesuai dengan kemarin kita bawakan statement di sana bahwa hasil penyelidikan sementara untuk Pak Kades dan Sekdes memang sudah kita naikkan ke tahap status tersangka mulai dari kemarin sore ya. Di mana nanti kita kembangkan kembali apakah ada keterlibatan dari pihak-pihak lain atau saksi-saksi, karena kami masih mengumpulkan saksi kurang lebih 7-9 orang, sehingga cerita sebenarnya, keterangan sebenarnya kenapa itu terjadi sampai dengan apa saja yang dilakukan itu akan menjadi jelas. Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang terlibat penyiksaan ini kini mendekam di sel tahanan Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Keduanya pun terancam akan dikenakan pasal tentang penganiayaan secara bersama-sama yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun penjara. Panji Satrio, BTV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Aduh Mak Jang, kejam-kejam kali orang-orang sekarang. Anak 15 tahun dituduh mencuri rokok oleh warga, kemudian harus disiksa macam kayak di film PKI. Siksaan dilakukan di balai desa pula. Dengar. Aduh. Katanya perangkat desa pun ikut terlibat. Kampung macam apa ini? Aduh, mendidih otakku. Apa betul anak itu mencuri? Kalaupun betul, kenapa harus diintegrasi dengan cara macam kayak gitu? Coba aku tanya dulu lah sama bapak polisi yang tugas di sana. Kemarin si Panji kawanku sempat ngasih nomor HP ke aku. Aku coba telepon dia ya, bapak kasat reskrim di sana. Coba telepon dulu. Ya, namanya Ibtu Taufik. Rasa dia nggak sibuk. Coba telepon. Kadang siap-siap sholat Jumat juga kan bentar lagi ya kan. Coba telepon dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Tobat. Assalamualaikum, Horas, Mas Taufik. Bang Taufik. Horas, selamat pagi, Bang Tobat. Pagi menjelang siang nih. Udah siap-siap sholat Jumat bentar lagi mungkin, Bang. Bang, udah lama aku nggak ke Mandailing Natal sana ya kan. Ku dengar cerita aneh-aneh kali di sana. Itu anak itu betul-betul memang mencuri dia sebelumnya sampai disiksa kayak gitu. Iya, baik. Pemirsa BTV, dalam segmen Bang Tobat dapat kami sampaikan bahwa memang benar kita menerima laporan terkait kekerasan terhadap anak, yang mana awal mula kejadian terhadap kekerasan terhadap korban adalah karena korban ditemukan berada dalam rumah salah satu warga di Desa Tegal Sari, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Sehingga atas temuan anak ada di dalam rumah salah satu warga tersebut, masyarakat lakukan penangkapan terhadap anak dan diinterogasi. Pada saat interogasilah terjadi kekerasan
terhadap anak tersebut. Begitu Bang Tobat. Komandan, itu yang uang yang hilang berapa banyak? Kemudian rokok yang hilang berapa banyak memang sampai harus disiksa kayak gitu sama warga? Jadi lengkapnya Bang Tobat, kronologis kejadian tersebut adalah di sekitar pukul 1 hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, si anak masuk ke dalam salah satu rumah warga, masuk dari pintu belakang rumah yang memang hanya diganjal pakai baskom berisi air. Setelah masuk ke dalam rumah, si anak masuk ke dalam kamar salah satu penghuni rumah dan melakukan pencarian atau percobaan pencurian karena mencari uang dan handphone. Namun pada saat kejadian tersebut tidak menemukan apa-apa sehingga dia duduk di ranjang tempat tidur salah satu penghuni rumah dan melakukan perbuatan cabul di situ, menggerayangi atau melakukan perbuatan cabul terhadap penghuni kamar. Setelah penghuni kamar terbangun, si anak atau korban penganiayaan melarikan diri. Jadi terkait dengan pencurian, kami sampai saat ini tidak melakukan atau tidak mendapatkan perbuatan pencurian, hanya percobaan pencurian dan perbuatan cabul. Demikian Bang Tobat. Nah, Komandan, memangnya nggak ada polsek di dekat-dekat situ? Ya. Kenapa warga harus main hakim sendiri kemudian main pukul, main siksa kayak di film PKI kayak gitu? Ngeri aku lihatnya. Betul Bang Tobat. Polsek ada di wilayah Kecamatan Natal, namun itulah yang kita sayangkan terhadap perbuatan kekerasan terhadap anak, apalagi ini terhadap anak, itu sangat kita atensi sehingga setelah korban dalam hal ini orang tua korban, ibunya korban bernama Sumardi melakukan laporan ke Polres Mandailing Natal, kita sangat atensi, langsung kita tindak lanjuti sehingga sekarang kita melakukan penahanan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak tersebut. Demikian Bang Tobat. Komandan, ini kira-kira korban ini seperti apa kondisinya sekarang? Apakah masih ada luka segala macam, dan kira-kira perlindungan seperti apa yang akan diberikan oleh kepolisian, masyarakat segala macam untuk korban ini? Baik, Bang Tobat. Memang kejadian waktu itu tanggal 7 Juni 2024 dan dilaporkan ke Polres Mandailing Natal itu pada tanggal 22 Juni 2024, sekitar ada 2 minggu setelah kejadian. Setelah kejadian kita melakukan langkah-langkah, salah satunya dengan membawa anak untuk melakukan otopsi. Sampai tanggal 22 pada saat kita lakukan otopsi masih ditemukan luka di kaki korban karena bekas dijepit pakai kaki kursi plastik yang pada saat itu ada di TKP, dan kursi plastik sudah kita amankan, sudah kita lakukan penyitaan sebagai salah satu barang bukti. Bentuk perlindungan terhadap korban sampai saat ini kita tetap monitor dan mengamankan korban dengan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Polsek Natal untuk memonitor dan menjamin keselamatan korban dan keluarganya. Demikian Bang Tobat. Komandan Taufik, itu tadi Komandan sempat cerita tadi anak itu katanya juga terlibat grepe-grepe lah orang yang di rumah itu. Tapi itu diusut juga atau nggak akan diusut? Baik Bang Tobat, terkait dengan percobaan pencurian dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh korban penganiayaan, kita juga telah menerima laporan dari orang tua korban pencabulan, dan itu juga kita lakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, Pak. Komandan Taufik, ini terakhir nih kutanya. Ini kan kepala desa, sekdes udah jadi tersangka ini. Nanti
orang tua korban dan orang tuanya, keluarganya ini pasti akan apa ya? Marah juga orang kampung ya kan? Perangkat desa udah masuk penjara ya kan? Kayak mana ini nanti ke depannya buat keluarga ini? Terkait dengan hal tersebut, Bang Tobat, kita sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan, kita akan tetap melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara ini, termasuk juga dengan keterlibatan pihak-pihak lain akan kita kembangkan dan kita dalami, dan proses hukumnya tetap akan berjalan. Demikian, Bang Tobat. Ada berapa lagi komandan yang diburu, yang terlibat dari penyiksaan ini, komandan? Sampai saat ini yang telah kita tetapkan dan kita lakukan penahanan terhadap tersangka ada 2 orang dengan inisial RE dan IS, dan ada indikasi keterlibatan pihak-pihak lain yang dimungkinkan ada sekitar 7 orang lagi. Oke. Demikian Bang Tobat. Dan perkembangan lanjut akan kami sampaikan. Ada 7 orang lagi, komandan ya. Mudah-mudahan cepat terusutlah selesai perkara ini, jadi kampung ini juga aman lagi ya kan. Takut nanti ribut-ribut lagi di kampung itu, kasihan orang kampung ya kan. Biar kampung itu tenang ya kan, masyarakat bisa normal kembali. Makasih banyak komandan, udah kasih infonya. Kapan-kapan nanti aku telepon lagi komandan ya. Makasih banyak, selamat bertugas kembali komandan ya. Siap komandan. Nanti aku datang ke sana, aku telepon komandan ya. Assalamualaikum. Ditunggu. Abangku, aku berharap janganlah terjadi hal-hal macam gini lagi ya kan di kampung kita. Kalau ada masalah, periksa dulu yang jelas. Jangan main hakim sendiri. Apalagi kalau anak-anak yang terlibat. Tahan, jangan langsung main hantam anak orang. Kalau kejadian ke anak kita sendiri, macam mana? Pikirlah. Ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu, bertobatlah. Aku Bang Tobat, pamit dulu. Nyala bangku.